Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Surono dalam podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Ya, sesuai dengan moto kami nih, inspirasi daerah untuk Indonesia. Studio sekarang kehadiran tokoh Sumsel yang kalau bicara latar belakang yang pernah dilampaui oleh beliau, kita bisa 30 menit hanya membicarakan itu saja. Tapi saya akan langsung fokus saja. Inilah Gubernur Pariwisata Sumsel, Babe Herlan. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Saya harus menyebut, kalau menyebut Babe ini tidak lepas dari Gubernur Pariwisata Sumsel. Kalau orang lain gubernurnya bisa ganti, Gubernur Pariwisata tidak tergantikan. Masih Babe. Be, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Be. Be, sebelum masuk Be ke kita ngobrol-ngobrol soal pariwisata. Ini apa udah capek, Be? Banyak ke organisasi yang diikuti ini. Sekarang apa aja sih, Be? Organisasi yang dipimpin? Babe sekarang pegang Ketua GIPI. Apa tuh, Be? Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Oke, satu. Terus Ketua Masata, Masyarakat Sadar Wisata. Oke, dua. Ketiga itu ada ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Oke. Sebelumnya Ketua Persatuan Hotel Republik Indonesia Sumatera Selatan. Itu sudah Babe tuntaskan selama 2 periode. 2 periode. Nah, saya ulas yang PHRI dulu, Be. Dulu kan ya itu cerita lama udah salah. Cerita lama, Be. Tapi kan sempat juga di situ lagi majunya industri hotel ketika Babe pimpin sampai koordinator-koordinatornya ya. Oke, Be, kita ke pariwisata, Be. Kayaknya Babe ini intens bener sih dengan pariwisata. Kenapa sih, Be? Padahal banyak saya sudah dengar nih, Babe banyak ditawari untuk mengurusi bidang yang lain. Saya masih tetap balik ke pariwisata. Kenapa, Be? Jadi saya itu masuk pariwisata ini 2006. 2006. Iya. Oke. Jadi pas 2006 itu saya baru kabar bahwa Hari Pariwisata Dunia itu 27 September. Terus? Ternyata itu bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Itu jadi latar belakang juga, Be? Iya. Ya, terus, Jadi aku sudah anggap itu satu petunjuk dari Tuhan. Oke. Bahwa disinilah kau bisa mengabdi untuk pariwisata ini. Nah, sehingga saya fokus sejak situ. Saya itu ngurus pariwisata terus, tidak bergeser kemana-mana. Sampai sekarang. Nah, Be, karena saya tahu nih, banyak juga kawan-kawan di luaran tahu kalau Babe sangat intens mengurusi pariwisata. Saya dengar juga Babe pernah menciptakan beberapa aplikasi ya untuk mempermudah masyarakat dalam dunia pariwisata. Apa aja tuh, Be? Ya, yang kita usung 5 tahun lalu itu kartu Super Sumsel. Oh, kata sebentar. Saya masih punya itu, Be. Terus gimana? Super Sumsel ini kan selain pengertian super itu memang hebat. Ya, benar. Itu singkatan yang semua Oke. daripada solidaritas untuk pariwisata dan ekonomi rakyat. Oke. Super. Oke, baik. Jadi disinilah tempat kita bersolidaritas. Oke. Kita bangun bersama pariwisata ini. Seluruh pentahelix ada 5 unsur. Nah, jelaskan, Be. Pentahelix ini saya sering dapat wejangan dari Babe. Kalau tidak bisa terlepaskan. Iya. 5. Harus berkolaborasi. Bagaimana, Be? Idealnya bagaimana? Terus apa saja sih pentahelix ini? Ya, untuk hasil yang maksimal pariwisata ini kan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus berkolaborasi. Nah, inilah 5 unsur ini yang tergabung ini. Pertama akademisi, kedua bisnis seperti hotel, restoran itu bisnis. Terus ketiganya government, pemerintahan harus terlibat di sini. Keempatnya komunitas. Nah, jadi harus banyak komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pariwisata. Kelima media. Ini seperti ini. Ini salah satu unsur daripada pariwisata. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.
Memang sih Be, kami media ini sangat terbuka lah Be. Iya. Apalagi kalau dengar Babe katanya pariwisata dengan media kalau berjalannya satu tujuan akan lebih meningkatkan, Lebih hebat. lebih hebat lagi. Be, saya sering mendengar juga Babe mengatakan kepada kawan-kawan, ingatlah pariwisata itu sudah jadi industri. Oh iya, pasti. Kita harus siap untuk memasuki industri pariwisata. Itu bagaimana Be, industri pariwisata? Jadi pariwisata ini kalau dulu-dulu memang serba kuno ya. Iya Be. Jarak tempuh jauh, Benar. jalan jelek, jadi orang males. Mm-mm. Nah, dengan teknologi sekarang sudah sangat canggih, itu semua bisa diatasi. Mm-mm. Nah, ini yang membuat pariwisata melejit. Oke. Sebelum COVID itu, Mm-mm. posisi pariwisata itu sudah nomor 2 penghasil devisa negara. Oh, setelah minyak? Bukan minyak sudah ketiga. Satu sawit, Oh, sawit. dua pariwisata, 3 minyak. Wah. Ini pariwisata ini bisa ke 1 sebenarnya. Tapi begitu COVID ya turun dulu, sekarang melejit lagi. Bangkit lebih cepat. Nah, kalau di Sumsel sendiri, kalau Babe lihat potensi pariwisatanya untuk dikembangkan biasa saja, sedang atau luar biasa? Luar biasa potensi Sumsel. Apa saja contohnya, Be? Jadi kalau saya ambil ini letak strategis Oh, tak saja. daripada Sumsel ini sangat menentukan untuk pariwisata. Karena kita mau ke Jakarta cuma 50 menit, 50 menit sekarang. mau ke Medan paling sejam 20 menit, mau ke Singapura sejam 20 menit, Iya, Be. mau ke Malaysia sejam 30 menit, mau ke Surabaya sejam 20 menit, mau ke Bali sejam 30 menit. Artinya tidak ada yang lebih daripada 2 jam terbang. Baik. Itu satu potensi Keren. yang bisa bagus. Orang ini kan kalau jarak jauh males jadi. Benar. Nah, jadi begitu jaraknya gampang, mereka akan nikmatin pariwisata itu. Nah, Be, saya mau menyoroti satu hal, Be. Saat ini Sumsel ini jalan tol udah di mana-mana, Be. Nah, ini hari ini direkam di tanggal 25. Kalau tidak salah, kalau tidak hari ini tanggal besok 26 diresmikan oleh Presiden tol Indralaya Pamuli. Probably. Nah, kira-kira dampak jalan tol ini terhadap pariwisata di Sumsel, apakah memberikan dampak maju atau malah mematikan sektor-sektor yang selama ini ya dilewati dengan jalan yang tidak lewat tol? Gimana Bapak melihat? Jadi memang terjadi pergeseran ekonomi. Pergeseran. Kalau orang pakai tol itu kan sangat efisien Benar. dari segi BBM, dari segi tenaga yang dikeluarkan jauh lebih efektif. Paling Prabu Muli itu paling 45 menit sekarang. Iya, benar. Yang dulu 2 jam. 2 jam. Udah capek kan? Benar. Nah ini 45 menit, jadi sangat hebat gitu. Nah jadi tapi saya juga himbau ya kawan-kawan rumah-rumah makan yang pinggir jalan dulu, Benar. bukan menutup rezeki mereka, mereka tetap bisa jalan. Tapi kalau bisa mereka juga buat tempat rezeki baru di rest area. Rest area. Nah, itu kan peluang untuk mereka juga. Berarti kerjasamanya bisa lebih ditingkatkan lagi lah ke Iya. tempat yang lain. Oke, berarti bukan berarti jalan tol Bukan mematikan, bukan. mematikan. Tetap itu tetap dilalui orang. Tapi jalan tol ini kalau menurut Bapak akan lebih meningkatkan pariwisata di Sumsel atau tidak? Jauh, Pasti nih. pasti, Apalagi kalau sampai di Pagar Alam udah jadi, Pak ya. pasti. Wah. Palembang ke Pagar Alam, Heeh. kalau jalan tol sudah jadi, Iya, benar. paling sekitar 2,5 atau 3 jam. 3 jam. Bayangkan yang sekarang 12 jam. Iya, benar, Pak. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Jadi banyak konsumen di Palembang ini itu akan berbondong-bondong Pagar Alam. Maka saya ngomong dengan kawan-kawan pelaku di sana, kamu hati-hati teman-teman kamu ini. benar, Be. Nanti kamu akan kehilangan lahan. Benar. Diambil orang Palembang. Dia investasi buat villa, buat restoran, macam. Nah, sekarang menurut pengamatan Babe, sudah siap belum masyarakat di daerah situ menerima
apa ya kalau saya katakan dengan bahasa yang saya susah mengatakan bahasa eksodus Pak, wisatawan yang cukup besar, bahkan mungkin nanti mereka akan tinggal di sana. Ya, Siap tidak masyarakat di sana tuh? mereka sebetulnya siap. Siap ya. Siap. Apa memang sudah ada pelatihan sebelumnya? Ya, kita selalu berikan pandangan-pandangan. Oh, itu dengan Mas Atap. Itu sebelum saya ingat ini sebelum jalan tol jadi, jalan tol Lampung jadi. Saya waktu itu Korwil PHRI Ya. membawahi 5 provinsi di Sumbaksol ini. Saya ke Lampung. Saya kumpulkan pengurus Lampung selampung, hotel restoran. Saya ajak diskusi. Saya bilang, kamu Lampung ini harus siap-siap. 2 tahun lagi Lampung meledak pariwisatanya. Benar. Mereka nganggap belum masih sepele. Tapi begitu tol jadi baru terbukti omongan saya. Benar. Potensi orang Sumsel yang 10 juta ini bisa ke sana semua. Benar. Kalau dulu jalan ke Lampung 12 jam, orang Palembang tuh males ke Lampung. Paling mereka mengharapkan tamu-tamu Jakarta. Yang dekat ya. Begitu jalan tol Palembang 4 jam, sudah habis orang Palembang ke sana terus. Iya, benar. Setiap weekend BG semua. Oh ya, asli Be. Pantai-pantai penuh dengan orang Palembang. Palembang itu begitu. Nah, Tapi nanti ketika kembali ke jalan tol sudah jadi ke Pagar Alam, ke Lahat, ada kemungkinan lah kita akan kembali lagi. iya, ini akan berputar, saling kunjungi. Saling kunjungi. Wisatawannya saling kunjungi. Dari orang Lampung nanti kepingin ke sini lagi, kepingin ke Palembang menikmati suasana Gunung Dempo. Benar. Karena jalan sudah dekat, berangkat mereka. Nah, untuk masyarakat di sekitar tempat wisata itu, Be. Kan kita sering berkunjung, Be, waktu kemarin dengan Babe kan. Oke. Ada road kemana-mana, road to show tentang pariwisata. Mereka tuh bagaimana sih Be, caranya biar bisa menjamu wisatawan dengan enak, betah gitu kan. Karena kan kadang kan hal itu disepelekan tapi penting. Orang tidak mau lagi datang kalau disambut dengan tidak ramah gitu, Be. Gimana, Itulah Be? sekarang hospitality-nya selalu kita kemukakan. Mereka harus ramah. Itu sebenarnya ada semua di Sabta Pesona itu. Tapi kita berlakukan pelan-pelan, ialah dengan pelatihan, dengan masyarakat sadar wisata. Jadi kalau masyarakat itu sudah sadar wisata, dia akan ramah, dia akan ini dengan tamu-tamu. Nah ini yang paling diperlukan. Nah, ini saya agak kritis ini pertanyaannya, Be. Apa? Beberapa waktu saya sering, Be, melihat ada plang-plang tentang tempat wisatawan atau pembangunan yang didanai oleh pihak ketiga lah, kayak CSR dari beberapa perusahaan nih, BUMD yang ada di Sumsel, yang ada di provinsi kita. Kok semakin kesini kok saya jarang menemukan itu, Be. Apa memang kontribusi itu semakin berkurang atau gimana tuh? Atau memang BUMN rubuh? Apa BUMN rubuh? Nah, saya nggak tahu itu, Be. Tapi saya jarang, Be, ngelihat hal itu lagi, Be. Sebenarnya Gimana, Be? aturan CSR-nya itu sudah ada ketentuan. Oke. Jadi bukannya membantu lingkungan ini cuma batas apa adanya aja, bukan, ada aturan yang harus dikeluarkan. Jadi perusahaan yang tidak memenuhi aturan sebenarnya bisa diurusin. Berarti ada kewajiban di mereka. Harus kewajiban. Apalagi perusahaan yang di tempatnya ada tempat wisata. Nah, dia juga harus terlibat dalam pembangunan pariwisata. Ada tidak yang yang bisa dikatakan sanksi untuk mereka yang tidak melakukan hal itu, Be? Nah, Apa cukup sanksi sosial aja? nanti ke depan bisa pidana. Oke. Karena kayaknya kalau sanksi sosial saja tidak mempan, Be. Iya. Berarti memang harus ada desakan juga dari pihak-pihak berwajib, Be. Iya. Oke. Nah, Be, ini Sekarang yang gimana? baru saya baca tadi di berita masalah Museum Batuara. Nah, kenapa, Be? Itu di PTBA. Iya, tahu. Artinya disponsori oleh PTBA. Benar. Kan? Nah, itu bagus sudah. Bagus, ya. Jadi sehingga orang akan mencari tahu tentang batubara, orang ke sana. Jadi destinasi sebenarnya unggulan. Sebenarnya Prabu Muli bisa juga dibuat. Misalnya museum minyak. Jadi orang kepengen tahu soal perminyakan, silakan ke Prabu Muli. Jadi setiap daerah kita ini punya andalan sebenarnya.
Nah, Be, yang uniknya. yang uniquely-nya, Be. Ya, Oke. unik itu yang dia mahal. Nah, Be, tapi saya menyoroti satu hal, Be. Selama keliling nih, tempat wisata tuh sebenarnya bagus, Be, kayak Candi Bumi Ayu ya, terus Di kita Bali. lihat ya Gua Harimau, Batu Raja. Tapi saya tuh tidak menemukan event-event yang mendukungnya, Be. Kurang saya. Kemarin ke Bali ada sih Festival Bumi Ayu, lumayan. Tapi terkadang hanya insidental, tidak secara rutin. Padahal kan kalau kita ke Prambanan, mohon maaf nih membandingkan, Be, ya, atau ke Borobudur gitu kan, ke Kota Tua, ada event-event yang Ya, diciptakan. itulah. Gimana, Be? Kita memang akui kita lebih tertinggal kesadaran wisata tadi. Jadi orang-orang Bali itu belum sadar wisata, orang Batu Raja belum begitu sadar wisata. Padahal potensinya sangat besar sekali. Gua Harimau itu gua tertua, itu Iya, Be. manusia tertua Benar. didapat. Benar. Nah sebenarnya kan itu ikon yang bisa dijual, Benar. bisa jadi cuan itu. Dan seniman kita banyak loh, Be, yang bisa untuk mengisi. Hebat-hebat. Hebat. senimannya. Hah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Be, pertanyaan pamungkas nih. Saya agak nyerempet sedikit nih, Be. Ya, izin nih. Ya. Jangan serempet-serempetan lah. Dah, pokoknya harus ini. Udah ngurusi banyak nih. Tapi dengar-dengar dapat kabar nyalek nih. Nyalek dari katanya serius nih ke DPRD Sumsel. Iya. Kenapa, Be? Apalagi yang mau diperjuangkan nih? Atau memang ada tujuan khusus nih? Jadi kira-kira? kita selama belasan tahun ini capek berteriak, Oke. hampir putus surat leher, Bener, Be. dan didengar orang. Jadi kita berpendapat kita harus masuk ke sistem, masuk ke DPR, supaya bisa memperjuangkan pariwisata itu lebih hebat. Jadi masih untuk tujuan pariwisata? Pariwisata itulah seumur hidup pariwisata. Oh, baik. Be, sebagai closing statement kepada sahabat Suara Metropolitan, tolong, Be, berikan sedikit bagaimanalah untuk masyarakat lebih sadar terhadap wisata, Ya. bagaimana bermanfaatnya industri wisata bagi perekonomian di Sumatera Selatan. Silakan, Be. Ya, warga Sumsel, sebenarnya pariwisata ini potensi kita yang sangat besar. Di 17 kabupaten itu semua ada. Mau cari apa semua ada di Sumsel ini. Mau cari gunung, mau cari danau, mau cari apa. Tersedia semua. Tetapi belum digali secara maksimal. Padahal ini bisa jadi meningkatkan devisa daerah. Pendapatan daerah ya. Nah, itu akibatnya apa? Kesejahteraan rakyat. Tujuan kita cuma kesejahteraan rakyat. Tidak ada tujuan lain. Oke, terima kasih, Babe. Ya. Sangat berarti sekali wejangannya. Ingat kawan-kawan, industri pariwisata maupun yang lainnya akan diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Sekali lagi terima kasih, Babe. Ya. Saya tutup dulu, sahabat Suara Metropolitan. Ketemu lagi nanti dengan saya, dengan tokoh-tokoh menginspirasi lainnya di podcast Suara Metropolitan, Inspirasi Daerah untuk Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.